Siapa yang tahu apa itu siklus hidup? Ya, kamu. Betul. Nah, siklus hidup adalah urutan tahapan yang dilalui oleh setiap makhluk hidup selama hidupnya. Nah, tahapan ini dimulai dari lahir atau tumbuh dari biji atau telur, lalu bertumbuh dan berkembang, kemudian berkembang biak untuk menghasilkan keturunan, dan akhirnya mengalami kematian. Nah, siklus ini disebut siklus karena terjadi secara berulang-ulang dari suatu generasi ke generasi berikutnya. Semua makhluk hidup, baik manusia, hewan, maupun tumbuhan akan mengalami siklus hidup. Nah, walaupun berbeda-beda bentuk dan lamanya. Nah, tujuan dari siklus hidup tetap sama, yaitu untuk mempertahankan jenis makhluk hidup agar tidak punah. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama yaitu siswa dapat memahami konsep dari siklus hidup hewan dan tumbuhan. Yang kedua yaitu siswa dapat mengetahui perbedaan dan persamaan siklus hidup. Yang ketiga yaitu siswa dapat mengenali keragaman siklus. Yang terakhir yaitu yang keempat, siswa dapat mengidentifikasi tahapan perkembangbiakan pada hewan dan tumbuhan. Nah, ibu mau bertanya lagi, mengapa makhluk hidup berkembang biak? Ada yang tahu? Nah, tidak ada yang tahu. Nah, setiap makhluk hidup, baik hewan dan tumbuhan maupun manusia itu memiliki kemampuan untuk berkembang biak. Nah, berkembang biak artinya itu memperbanyak diri atau menghasilkan keturunan baru. Ini adalah salah satu ciri utama makhluk hidup yang sangat penting untuk menjaga kelangsungan hidup dan jenisnya. Nah, jika makhluk hidup tidak berkembang biak, maka jumlah akan semakin sedikit. Karena makhluk hidup itu memiliki umur dan pada akhirnya akan mati. Nah, bayangkan jika tidak ada ayam yang bertelur dan tidak ada sapi yang melahirkan anak sapi, atau tidak ada tumbuhan yang menumbuhkan tunas atau biji baru, maka dalam waktu yang tertentu jenis makhluk hidup itu bisa menghilang dari bumi atau disebut punah. Nah, oleh karena itu berkembang biak adalah proses alami yang sangat penting agar makhluk hidup tetap ada. Nah, tidak punah dan terus menjaga keseimbangan ekosistem di bumi. Nah, proses ini juga memungkinkan terjadinya pewarisan sifat dari induk ke anak. Nah, sehingga keturunan yang akan dihasilkan memiliki kesamaan sifat, ciri-ciri tertentu dari induknya. Nah, ibu mempunyai dua contoh dari kehidupan sehari-hari termasuk hewan dan tumbuhan. Yang pertama yaitu contoh hewan yang termasuk yaitu hewan ayam. Nah, di sekitar kita sering melihat bagaimana ayam berkembang biak. Nah, ayam betina bertelur, kemudian mengerami telurnya selama beberapa minggu. Nah, setelah itu telur akan menetas menjadi anak ayam. Nah, anak ayam ini tumbuh besar menjadi ayam dewasa dan nantinya bisa bertelur kembali. Nah, siklus ini terus berulang sehingga populasi ayam tetap terjaga. Jika ayam bertelur atau telurnya tidak menetas, lama-lama tidak ada lagi ayam. Kita pun tidak bisa menikmati hasil seperti telur atau daging ayam. Nah, contoh yang kedua yaitu tumbuhan. Nah, pohon mangga berkembang biak melalui biji. Nah, ketika pohon mangga berubah buah berisi biji, biji ini jika ditanam di tanah yang subur, disiram dan dirawat akan tumbuh menjadi pohon mangga baru. Tanpa proses ini, pohon mangga akan lama-lama bisa mati karena usia atau penyakit dan jika tidak digantikan oleh pohon baru, maka pohon mangga bisa punah. Nah, kita juga tidak bisa lagi menikmati buah mangga. Nah, selanjutnya kita akan beralih kepada perkembangbiakan hewan dan tumbuhan. Kita masuk membahas dulu tumbuhan. Nah, tumbuhan berkembang biak untuk menjaga kelangsungan hidup jenisnya. Nah, tumbuhan dapat berkembang biak secara generatif dan vegetatif. Perkembangbiakan generatif terjadi melalui proses penyerbukan dan perbuahan yang menghasilkan biji. Nah, contohnya yaitu pohon mangga, jagung, tomat, dan kacang hijau. Selain itu, ada juga perkembangbiakan vegetatif, yaitu perkembangbiakan tanpa melalui biji. Vegetatif alami contohnya itu pisang, daun tunas, kentang, daun umbi, batan, dan jahe dengan akar tunggal.
dan bawang merah dan umbi lapis. Ada juga vegetatif buatan yang dilakukan oleh manusia seperti mencangkok, mangga, dan jeruk. Serta menyetek batang tanaman singkong dan mawar. Semua cara ini membantu tumbuhan tumbuh dan berkembang biak dengan baik di alam maupun dibudidayakan oleh manusia. Selanjutnya yaitu perkembangbiakan hewan. Nah, hewan juga berkembang biak selanjutnya kita akan beralih kepada perkembangbiakan hewan. Nah, hewan juga berkembang biak untuk mempertahankan jenis agar tidak punah. Nah, hewan ini berkembang biak secara generatif melalui cara bertelur, beranak, atau bertelur dan beranak. Nah, selanjutnya kita akan membahas perkembangbiakan hewan. Nah, hewan juga berkembang biak untuk mempertahankan jenis agar tidak punah. Hewan berkembang biak secara generatif dengan cara bertelur dan beranak. Nah, hewan berkembang biak bertelur disebut ovipar, seperti ayam, bebek, dan ikan. Hewan yang beranak disebut vivipar, contohnya kucing, sapi, dan kambing. Sedangkan hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur dan beranak disebut ovovipar, contohnya yaitu adalah ular dan hiu. Dalam proses ini telur menetas di dalam tubuh induknya, lalu anak hewan dilahirkan. Setelah lahir, anak hewan akan tumbuh menjadi hewan dewasa dan dapat berkembang biak kembali. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis-jenis siklus hidup hewan dan tumbuhan. Nah, yang pertama-tama kita akan membahas mengenai jenis siklus hewan. Nah, jenis siklus hidup hewan dibedakan menjadi 3, yaitu metamorfosis tidak sempurna dan metamorfosis tidak sempurna dan tanpa metamorfosis. Nah, metamorfosis sempurna adalah perubahan bentuk yang sangat berbeda di setiap tahapannya. Nah, misalnya pada kupu-kupu yang mengalami tahapan telur, ulat, kepompong, kupu-kupu dewasa. Nah, contoh metamorfosis tidak sempurna adalah perubahan bentuk yang tidak drastis. Nah, contohnya pada belalang yang tumbuh dari telur, nimfa, belalang dewasa. Sedangkan hewan seperti ayam, kucing, dan manusia mengalami siklus tanpa metamorfosis karena bentuk tubuhnya anaknya sudah menyerupai induk sejak lahir. Nah, selanjutnya kita memasuki jenis-jenis siklus hidup tumbuhan. Nah, siklus hidup tumbuhan terbagi menjadi 2, yaitu tumbuhan berbiji dan tumbuhan tidak berbiji. Nah, tumbuhan berbiji berkembang biak melalui biji seperti pohon mangga, jagung, dan kacang hijau. Tumbuhan ini mengalami tahapan mulai dari biji, kecambah, tumbuhan muda, tumbuhan dewasa, berbunga, berbuah, menghasilkan biji. Contohnya, biji mangga yang ditanam akan tumbuh menjadi pohon, kemudian berbunga dan menghasilkan buah mangga yang mengandung biji. Nah, selanjutnya yaitu siklus hidup tumbuhan tidak berbiji. Nah, tumbuhan tidak berbiji berkembang biak melalui spora. Nah, contohnya adalah tumbuhan paku dan lumut. Spora yang jatuh dari tempat lembab akan tumbuh menjadi tumbuhan kecil, lalu tumbuh menjadi tumbuhan dewasa yang kembali menghasilkan spora. Siklus ini terus berulang tanpa melalui proses pengembangan atau pembuahan seperti pada tumbuhan berbiji. Lumut yang sering tumbuh di tembok yang lembab merupakan contoh siklus hidup tumbuhan tidak berbiji dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya kita akan beralih kepada perkembangbiakan hewan dan tumbuhan. Kita masuk membahas dulu tumbuhan. Nah, tumbuhan berkembang biak untuk menjaga kelangsungan hidup jenisnya. Nah, tumbuhan dapat berkembang biak secara generatif dan vegetatif. Perkembangbiakan generatif terjadi melalui proses penyerbukan dan pembuahan yang menghasilkan biji. Nah, contohnya yaitu pohon mangga, jagung, tomat, dan kacang hijau. Selain itu, ada juga perkembangbiakan vegetatif, yaitu perkembangbiakan tanpa melalui biji.
Vegetatif alami contohnya itu pisang dengan tunas, ketan dengan umbi batan, dan jahe dengan akar tunggal, dan bawang merah dan umbi lapis. Ada juga vegetatif buatan yang dilakukan oleh manusia seperti mencangkok, mangga, dan jeruk. Serta menyetek batang tanaman singkong dan mawar. Semua cara ini membantu tumbuhan tumbuh dan berkembang biak dengan baik di alam maupun dibudidayakan oleh manusia. Selanjutnya itu perkembangbiakan hewan. Nah, hewan juga berkembang biak selanjutnya kita akan beralih kepada perkembangbiakan hewan. Nah, hewan juga berkembang biak untuk mempertahankan jenis agar tidak punah. Nah, hewan ini berkembang biak secara generatif melalui cara bertelur, beranak, atau membahas perkembangbiakan hewan. Nah, hewan juga berkembang biak untuk mempertahankan jenis agar tidak punah. Hewan berkembang biak secara generatif dengan cara bertelur dan beranak. Nah, hewan berkembang biak bertelur disebut ovipar, seperti ayam, bebek, dan ikan. Hewan yang beranak disebut vivipar, contohnya kucing, sapi, dan kambing. Sedangkan hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur dan beranak disebut ovovipar, contohnya yaitu adalah ular dan hiu. Dalam proses ini telur menetas di dalam tubuh induknya, lalu anak hewan dilahirkan. Setelah lahir, anak hewan akan tumbuh menjadi hewan dewasa dan dapat berkembang biak kembali. Sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, aku lihat anak-anak sekalian sudah mengantuk. Kita ice breaking dulu ya. Kita mulai 1, 2, 3, tepuk semangat. Semangat. Kita ulangi sekali lagi ya. 1, 2, 3. Semangat. Nah, itulah tadi kita sudah speaking. Selanjutnya kita akan memasuki materi selanjutnya. Nah, di sini kita memasuki siklus hidup hewan dan pertumbuhan. Nah, siklus hidup hewan dan tumbuhan ini memiliki perbedaan yang jelas dalam cara perkembangbiakannya. Pada hewan, siklus hidup dimulai dengan kelahiran atau penetasan telur. Kemudian hewan tumbuh menjadi individu dewasa yang dapat berkembang biak untuk menghasilkan keturunan baru. Beberapa hewan seperti kupu-kupu mengalami metamorfosis sempurna, yaitu perubahan bentuk yang sangat berbeda pada setiap tahapannya. Sementara hewan lain seperti ayam tidak mengalami metamorfosis dan langsung berkembang menjadi individu yang mirip dengan induknya. Di sisi lain, siklus hidup tumbuhan dimulai dari biji yang berkecambar tumbuh menjadi tanaman muda, berkembang menjadi tanaman dewasa, berbunga, dan akhirnya menghasilkan biji baru untuk melanjutkan siklus tersebut. Tumbuhan dapat berkembang baik secara generatif melalui biji atau secara vegetatif dengan bagian tumbuh seperti tunas atau umbi. Perbedaan utama terletak pada cara perkembangbiakan dan tahapan yang dilalui. Nah, di mana hewan mengandalkan kelahiran atau penetasan telur, sedangkan tumbuhan lebih banyak mengandalkan biji atau bagian tubuh lainnya untuk berkembang biak. Selanjutnya kita akan membahas contoh siklus hidup dalam kehidupan sehari-hari. Nah, siklus hidup makhluk hidup itu sebenarnya sangat mudah ditemui dalam kehidupan sehari-hari kita. Kita tidak perlu pergi jauh untuk melihat bagaimana hewan dan tumbuhan berkembang. Contoh yang paling mudah adalah kupu-kupu. Nah, banyak anak-anak yang pernah melihat ulat menempel di daun lalu berubah menjadi kepompong, dan beberapa hari kemudian itu menjadi kupu-kupu yang cantik yang terbang ke sana kemari. Nah, proses itu adalah siklus hidup kupu-kupu yang dimulai dari telur, kemudian menjadi ulat, berubah menjadi kepompong, dan akhirnya menjadi kupu-kupu dewasa.
Nah, siklus ini disebut metamorfosis sempurna karena setiap tahapannya sangat berbeda bentuk. Nah, contoh hewan yang lain mudah ditemukan adalah katak. Nah, di kolam atau sawah kita sering melihat gumpalan telur katak di air. Nah, telur-telur itu akan menetas menjadi berudu yang berenang seperti ikan kecil. Nah, setelah beberapa minggu, berudu akan tumbuh kaki dan berubah menjadi katak muda. Lambat laun, berudu kehilangan ekornya dan menjadi katak dewasa. Nah, yang bisa melompat dan hidup di darat. Nah, siklus hidup katak juga termasuk metamorfosis sempurna karena bentuknya itu berubah dari berudu menjadi katak secara bertahap. Contoh lain yang dekat dengan kehidupan sehari-hari adalah ayam. Nah, banyak orang melihat ayam di rumah atau di kebun. Siklus hidup ayam dimulai dari telur yang dierami induknya setelah 21 hari. Nah, telur menetas menjadi anak ayam. Anak ayam itu kemudian tumbuh berbulu lebat dan kemudian menjadi ayam dewasa yang bisa bertelur kembali. Nah, tidak ada hewan dan tumbuhan pun memiliki siklus hidup yang bisa kita amati sehari-hari. Contoh yang paling sering digunakan di sekolah adalah tanaman kacang hijau. Nah, biasanya siswa diminta meletakkan biji kacang hijau di atas kapas basah. Nah, setelah itu, beberapa hari biji itu akan tumbuh akar dan batang kecil yang disebut kecambah. Nah, kecambah ini kemudian tumbuh menjadi tanaman kecil dan lama-kelamaan menjadi tumbuh dewasa yang berbunga dan menghasilkan biji baru. Contoh lainnya adalah bunga matahari. Nah, tanaman ini berasal dari biji kecil yang ditanam di tanah. Biji tersebut tumbuh menjadi tanaman tinggi dengan bunga besar berwarna kuning. Setelah bunga layu, ia akan menghasilkan biji-biji baru di tengah bunganya yang bisa ditanam kembali dan memulai siklus hidup baru. Nah, contoh tumbuhan lain yang sering kita temui adalah pohon mangga. Nah, jika kita menanam biji mangga di tanah, maka biji itu akan tumbuh menjadi tanaman muda. Nah, setelah beberapa tahun, tanaman itu tumbuh besar menjadi pohon mangga yang kuat dan tinggi. Nah, pohon ini akan berbunga lalu menghasilkan buah mangga. Di dalam buah mangga terdapat biji baru yang bisa ditanam dan tumbuh kembali menjadi pohon baru. Ini adalah contoh siklus hidup tumbuhan yang terjadi secara alami dan terus berulang. Nah, dari semua contoh tersebut kita bisa belajar bahwa siklus hidup adalah bagian penting dari keberlangsungan makhluk hidup. Nah, semua makhluk hidup, baik hewan maupun tumbuhan, mengalami proses hidup yang dimulai dari kecil, lalu tumbuh berkembang dan menghasilkan keturunan baru. Kita bisa melihat langsung di rumah sekolah, kebun, atau taman. Dengan mengamati proses ini, kita menjadi lebih sadar bahwa setiap makhluk hidup itu memiliki peran dan waktu dalam hidupnya yang perlu dijaga dan dihargai. Sudah paham anak-anak? Ya, pintar. Yeay. Selanjutnya anak-anak, kita beralih kepada materi mempelajari siklus hidup. Nah, mempelajari siklus hidup sangat penting karena membantu kita memahami bagaimana makhluk hidup berkembang dari awal hingga akhir hidupnya. Nah, dengan memahami tahapan pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, nah kita bisa mengetahui bagaimana cara mereka bertahan hidup dan berkembang biak. Misalnya, jika kita tahu bahwa kupu-kupu itu berasal dari telur lalu menjadi ulat, nah di sini kepompong dan akhirnya menjadi kupu-kupu dewasa. Nah, kita bisa lebih menghargai proses alam yang terjadi di sekitar kita. Nah, selain itu mempelajari siklus hidup, kita bisa menjaga dan melestarikan makhluk hidup. Contohnya, jika kita tahu bahwa katak membutuhkan air untuk bertelur dan berkembang biak, maka kita akan lebih peduli terhadap kebersihan sungai dan kolam. Nah, kita juga bisa menghindari membuang sampah sembarangan agar habitat hewan tetap aman. Nah, hal ini menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan
pengetahuan tidak hanya dipelajari di kelas, tetapi juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, pengetahuan tentang siklus hidup juga berguna untuk kegiatan pertanian dan peternakan. Petani perlu tahu siklus hidup tumbuhan seperti padi agar tahu kapan waktu yang tepat untuk menanam dan memanen. Nah, begitu juga dengan peternak ayam. Mereka harus tahu kapan ayam bertelur dan kapan anak ayam tumbuh dewasa. Nah, dengan mengetahui siklus ini, manusia bisa merawat tanaman dan hewan dengan lebih baik, sehingga hasilnya lebih maksimal. Yang terakhir yaitu mempelajari siklus hidup. Nah, mengajarkan kita nilai-nilai tentang kehidupan seperti kesabaran, tanggung jawab, dan rasa peduli. Nah, anak-anak memelihara hewan seperti kelinci, menanam kacang, akan belajar bahwa makhluk hidup itu butuh waktu dan perhatian untuk tumbuh. Nah, dengan begitu kita akan menjadi lebih bijaksana dalam memperlakukan semua makhluk hidup yang ada di bumi. Nah, baik anak-anak, apakah kalian bisa menangkap materi yang Ibu sudah paparkan? Ya, baik. Selanjutnya kita beralih kepada materi selanjutnya. Selanjutnya kita akan membahas contoh siklus hidup dalam kehidupan sehari-hari. Nah, siklus hidup, makhluk hidup itu sebenarnya sangat mudah ditemui dalam kehidupan sehari-hari kita. Kita tidak perlu pergi jauh untuk melihat bagaimana hewan dan tumbuhan berkembang. Contoh yang paling mudah adalah kupu-kupu. Nah, banyak anak-anak yang pernah melihat ulat menempel di daun lalu berubah menjadi kepompong, dan beberapa hari kemudian itu menjadi kupu-kupu yang cantik yang terbang ke sana kemari. Nah, proses itu adalah siklus hidup kupu-kupu yang dimulai dari telur, kemudian menjadi ulat, berubah menjadi kepompong, dan akhirnya menjadi kupu-kupu dewasa. Nah, siklus ini disebut metamorfosis sempurna karena setiap tahapannya sangat berbeda bentuk. Nah, contoh hewan yang lain mudah ditemukan adalah katak. Nah, di kolam atau sawah kita sering melihat gumpalan telur katak di air. Nah, telur-telur itu akan menetas menjadi berudu yang berenang seperti ikan kecil. Nah, setelah beberapa minggu, berudu akan tumbuh kaki dan berubah menjadi katak muda. Lambat laun, berudu kehilangan ekornya dan menjadi katak dewasa. Nah, yang bisa melompat dan hidup di darat. Nah, siklus hidup katak juga termasuk metamorfosis sempurna karena bentuknya itu berubah dari berudu menjadi katak secara bertahap. Contoh lain yang dekat dengan kehidupan sehari-hari adalah ayam. Nah, banyak orang melihat ayam di rumah atau di kebun. Siklus hidup ayam dimulai dari telur yang dierami induknya setelah 21 hari. Nah, telur menetas menjadi anak ayam. Anak ayam itu kemudian tumbuh berbulu lebat dan kemudian menjadi ayam dewasa yang bisa bertelur kembali. Nah, tidak ada hewan dan tumbuhan pun memiliki siklus hidup yang bisa kita amati sehari-hari. Contoh yang paling sering digunakan di sekolah adalah tanaman kacang hijau. Nah, biasanya siswa diminta meletakkan biji kacang hijau di atas kapas basah. Nah, setelah itu, beberapa hari biji itu akan tumbuh akar dan batang kecil yang disebut kacamba. Nah, kacamba ini kemudian tumbuh menjadi tanaman kecil dan lama-kelamaan menjadi tumbuh dewasa yang berbunga dan menghasilkan biji baru. Contoh lainnya adalah bunga matahari. Nah, tanaman ini berasal dari biji kecil yang ditanam di tanah. Biji tersebut tumbuh menjadi tanaman tinggi dengan bunga besar berwarna kuning. Setelah bunga layu, ia akan menghasilkan biji-biji baru di tengah bunganya yang bisa ditanam kembali dan memulai siklus hidup baru. Nah, contoh tumbuhan lain yang sering kita temui adalah pohon mangga. Nah, jika kita menanam biji mangga di tanah, maka biji itu akan tumbuh menjadi tanaman muda. Nah, setelah beberapa tahun,
tanaman itu tumbuh besar menjadi pohon mangga yang kuat dan tinggi. Nah, pohon ini akan berbunga lalu menghasilkan buah mangga. Di dalam buah mangga terdapat biji baru yang bisa ditanam dan tumbuh kembali menjadi pohon baru. Ini adalah contoh siklus hidup tumbuhan yang terjadi secara alami dan terus berulang. Nah, dari semua contoh tersebut kita bisa belajar bahwa siklus hidup adalah bagian penting dari keberlangsungan makhluk hidup. Nah, semua makhluk hidup, baik hewan maupun tumbuhan, mengalami proses hidup yang dimulai dari kecil, lalu tumbuh berkembang dan menghasilkan keturunan baru. Kita bisa melihat langsung di rumah sekolah, kebun, atau taman. Dengan mengamati proses ini, kita menjadi lebih sadar bahwa setiap makhluk hidup itu memiliki peran dan waktu dalam hidupnya yang perlu dijaga dan dihargai. Sudah paham anak-anak? Ya, pintar. Yeay. Nah, itu kan Ibu sudah menjelaskan materi mengenai siklus makhluk hidup hewan dan tumbuhan. Selanjutnya kita akan mengerjakan soal. Nah, tugas ini akan dikerjakan secara berkelompok. Nah, kelompok ini, satu kelompok itu 3 orang. Jadi bentuk pengerjaannya itu seperti, nah di sini ada judul, mata pembelajaran apa, materi pokok apa, dan ada pun tujuannya. Nah, tujuannya itu peserta didik mampu membuat simulasi menggunakan alat bantu sederhana tentang siklus hidup pada makhluk hidup. Nah, ada pun petunjuk pengisiannya. Nah, buatlah kelompok yang terdiri dari 3 orang. Nah, setiap kelompok akan mencari informasi tentang daur hidup 2 ekor hewan atau berbeda berdasarkan pilihan yang tepat pada tabel di bawah ini. Kan di sini ada tabel, ada hewan kambing, belalang, kucing, kecoa, ayam, katak, dan kelinci, kupu-kupu, anjing, dan nyamuk, dan lain-lain sebagainya. Nah, di sini catatlah semua informasi di dalam diagram berikut ini. Lakukan untuk kedua hewan yang telah kamu pilih. Nah, di sini kita memilih 2 hewan saja, dan kemudian dipresentasikan hasil di depan kelas, lalu ditempelkan hasilnya di atas dinding kelas. Dengan demikian, kamu akan memiliki informasi tentang daur hidup berbagai jenis hewan. Nah, contohnya seperti ini. Nah, di sini tabel akan diisi setiap kelompok. Nah, lalu akan ditempelkan di depan kelas, di depan papan tulis. Nah, ini tugasnya dikerjakan di rumah, akan dipresentasikan minggu depan. Baik anak-anak, kan Ibu sudah memberikan tugas dan sudah menjelaskan materi. Nah, Ibu mau bertanya, ada yang bisa menyimpulkan materi yang Ibu sudah paparkan? Oh ya, kamu silakan. Betul, berikan aplaus ke teman-temannya. Yeay. Ya, Ibu berikan kesimpulan ulang ya, Ibu jelaskan ulang. Nah, siklus hidup makhluk hidup baik hewan maupun tumbuhan merupakan proses yang menunjukkan tahapan pertumbuhan dan perkembangan awal hingga akhir kehidupan. Nah, pada hewan, siklus hidup dimulai dari telur atau bayi, lalu tumbuh menjadi hewan muda, dan akhirnya menjadi hewan dewasa yang berkembang biak. Contohnya seperti kupu-kupu yang mengalami metamorfosis lengkap dari telur, larva, kepompong hingga menjadi kupu-kupu dewasa. Nah, sementara itu, tumbuhan memulai siklus hidupnya dari biji, kemudian tumbuh menjadi kecambah, berkembang menjadi tumbuhan muda, dan akhirnya menjadi tumbuhan dewasa yang bisa menghasilkan biji kembali. Nah, dengan memahami siklus hidup ini, siklus hidup, siswa dapat mengetahui bagaimana makhluk hidup itu tumbuh, berkembang, dan menjaga kelestarian jenis melalui proses reproduksi. Nah, baik, Ibu sudah menjelaskan materi, sudah memberikan tugas, sudah menyimpulkan materi. Nah, sebelum akhir kegiatan kita hari ini, kita berdoa dulu ya. Dimohon kepada ketua kelas untuk memimpin doa.
Nah, terima kasih atas pembelajaran hari ini. Apa Ibu ada salah kata maupun tindakan, baik disengaja maupun tidak sengaja, mohon dimaafkan ya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, jangan lupa belajar, karena dengan belajar hidup kalian akan lebih lancar. Nah, Ibu mau pesan, jangan sekali-kali lupakan sejarah, karena yang boleh kalian lupakan adalah mantan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.